Assalamualaikum anak ibu semua. Waalaikumsalam, Bu. Gimana? Udah siap nih untuk pembelajaran kita hari ini? Sudah siap, Bu. Boleh dirapikan dulu mejanya, kursinya, dan lihat dulu kebersihan sekitarnya. Sudah, Bu. Udah? Sudah, Bu. Nah, sekarang siapa nih teman-temannya yang gak hadir atau ada yang sakit mungkin? Hadela, Bu. Kemana Hadela? Sakitnya, Bu, tadi. Oke, sakit. Semoga kita doain ya. Semoga Hadela nantinya bisa cepat sembuh dan bergabung lagi bersama kita. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan membaca doa. Boleh Atira dipimpin dulu doanya? Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, baik. Karena kita udah berdoa, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini itu adalah pengukuran suhu. Dan pengukuran suhu ini kita pelajari agar anak-anak Ibu semua tahu bahwa kalau suhu-suhu di sekitar kita itu dapat diukur menggunakan suatu alat, baik itu suhu tubuh maupun suhu ruangan. Pengukuran suhu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengukuran suhu adalah membandingkan suatu ukuran dengan suatu pembanding yang sudah ditetapkan. Sedangkan suhu adalah tingkat panas suatu benda. Untuk mengukur suhu tersebut, kita menggunakan alat yang namanya termometer. Nah, termometer ini ada berbagai macam yang harus dapat Ananda ketahui. Salah satunya yaitu adalah termometer klinis yang dapat Ananda temui saat di rumah sakit. Siapa yang pernah sakit dan ke rumah sakit? Saya, Bu. Boleh dilihat dulu bentuk dari termometer klinis ini. Ananda cobakan oleh dokternya ya. Ya. Iya, betul. Lalu selanjutnya ada termometer ruangan berbentuk seperti ini. Biasanya digunakan oleh negara-negara yang mempunyai 4 musim. Lalu ada termometer inframerah. Siapa yang waktu COVID mau ke tempat umum terus dicobain pakai ini? Saya, Bu, sudah 2 kali. Betul, ini pernah Ananda cobakan waktu COVID kemarin ya. Ini udah nggak jarang lagi kita temukan waktu COVID kemarin ini. Lalu ada termometer laboratorium, dapat Ananda temui waktu di lab. Lalu ada termometer termokopel yang digunakan oleh termokopel ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu dengan jangkauan yang lebih luas. Boleh Ananda lihat dulu satu-satu dan coba diingat kembali. Termometer ini ada nanti saat kuis, kalian Ananda bisa menjawabnya dengan benar. Baik, Bu. Apa ya? Ini apa? Suhu. Itu air. Boleh dilihat kembali biar saat kuis nanti Ananda dapat menebaknya dengan benar. Sudah, Bu. Jangan lupakan ini adalah macam-macam termometernya ya. Ada termokopel, ini adalah termometer inframerah, ada termometer laboratorium, termometer klinis, dan termometer ruangan. Tolong diingat biar nanti saat kuis dapat menebaknya dengan benar. Nah, selanjutnya karena kita mengukur suhu menggunakan termometer, di termometer itu adalah ada satuan suhunya. Ada 4 satuan di termometer tersebut. Dapat Ananda lihat semua, yaitu ada satuan Celcius yang skalanya dari 100 derajat, itu dari 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Lalu ada
satuan Fahrenheit, yaitu skala 180 derajat dimulai dari 32 derajat Fahrenheit sampai 212 derajat Fahrenheit. Lalu ada satuan Kelvin, yaitu skalanya 100 derajat dimulai dari 273 derajat Kelvin sampai 373 Kelvin. Lalu ada satuan Reaumur yang memiliki skala 80 derajat dimulai dari 0 derajat Reaumur sampai 80 derajat Reaumur. Nah, Ananda ibu semua untuk mengingat satuan yang di pengukuran suhu ini agar nantinya saat ibu memberikan kuis untuk menebak apa saja sih satuan-satuannya, nanti Ananda dapat menebaknya dengan benar menggunakan kartu yang diberikan ini. Boleh kepada Ananda ibu untuk maju satu orang saja. Akira boleh ke depan. Baik bu. Boleh ditentukan dari kartu-kartu ini mana saja satuan Kelvin, satuan Celcius, satuan Reaumur, dan satuan Fahrenheit. Kalau yang ini Celcius bu. Ya. Kalau yang ini Reaumur. Ya. Kalau yang ini Fahrenheit. Enggak, ini adalah Kelvin. Oh Kelvin. Berarti kalau yang ini berarti Fahrenheit. Betul. Terima kasih Akira. Boleh silakan duduk. Nah, nanti Ananda ibu semua saat kuis akan ibu acak kartu-kartu ini dan Ananda semua harus menebak satuan ini adalah satuan apa, yaitu Kelvin, Fahrenheit, Reaumur maupun Celcius. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengukuran suhunya. Setelah ibu jelaskan tadi satuan-satuannya yang dimana Kelvin dilambangkan dengan K, Celcius dilambangkan dengan C, Reaumur dilambangkan dengan R, dan Fahrenheit dilambangkan dengan R. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran di mana rumus-rumusnya adalah sebagai berikut. Kalau suhu yang diketahui adalah C, Celcius, dan suhu yang dicari adalah Reaumur atau R, maka rumusnya adalah Reaumur sama dengan 4/5 dikali Celcius. Jika yang diketahui adalah Celcius, yang dicari adalah Fahrenheit, maka rumusnya adalah 9/5 dikali C ditambah 32. Jika yang dicari adalah Kelvin, maka rumusnya adalah C ditambah 273. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu suhu sebuah ruangan diukur dengan termometer Celcius. Ternyata besarnya adalah 40 derajat Celcius. Tentukan suhu tersebut dalam derajat Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Akan ibu contohkan dulu satu dengan satuan Reaumur. Nah, akan ibu contohkan dulu dengan mencari satuan Reaumur. Jika kita mencari Reaumur, maka rumusnya seperti yang di samping tadi, berarti 4/5 dikali C. Nah, karena C pada soal adalah 40 derajat Celcius, maka kita tulis 4/5 dikali 40 derajat. Lalu, dari sini bisa kita selesaikan dengan cara yang mudah. Bisa kita selesaikan ini terlebih dahulu, maka hasilnya adalah 8. Jika ini dapat 8, maka 4 dikali 8 sama dengan 32 derajat Reaumur. Maka jika diubah ke satuan Reaumur, 40 derajat Celcius tadi berarti 32 derajat. Oke, selanjutnya soal-soal selanjutnya akan dicobakan oleh anak-anak ibu semua. Nah, boleh anak-anak ibu untuk mencoba maju ke depan menyelesaikan soalnya. Boleh, Rian? Baik, Bu. Ini spidolnya. Silahkan selesai. Oke.
anak-anak ibu semua. Bisa kita lihat sama-sama di sini kalau cukup kita mengganti si ya ini menjadi apa yang diketahui dalam soal. Lalu kita dengan mudah bisa menyelesaikan soalnya. Oke, soal selanjutnya boleh kepada anak ibu Cynthia, boleh maju ke depan. Soalnya untuk satuan Kelvin. Untuk Kelvin kita tidak menggunakan derajat. K sama dengan C ditambah 273 sama dengan 40 ditambah 273 313 Kelvin. Ada derajatnya. Oke. Jadi dapat Ananda itu lihat semuanya. Untuk satuan perpindahan satuannya itu kita ada rumusnya. Dan inilah rumus-rumus yang kita gunakan nantinya. Oke, apakah anak-anak ibu masih ada yang ditanyakan terkait rumus atau cara pengerjaan dari pengukuran suhu ini? Tidak. Oke, bagus. Oleh karena itu, ada KPD yang harus Ananda ibu semua kerjakan. Ibu akan bagi Anda semua menjadi kelompok kecil dan bisa dikerjakan bersama kelompoknya ya. Ibu. Ini nanti Lian bersama Widya ya. Dikasih dari awal aja. Oh tuh bisa dikasih. Oke, jika Anda ibu semua sudah selesai menyelesaikan LKPD-nya, boleh perwakilan saja untuk bukan ke depan. Oke, terima kasih. Nah, dengan berakhirnya kita menyelesaikan LKPD ini, selanjutnya kita akan kembali mengulas apa saja sih yang kita pelajari hari ini. Kita bersama menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Oke, boleh Ibu minta dari anak-anak Ibu semua satu orang saja perwakilan untuk menyimpulkan apa saja pembelajaran kita hari ini. Boleh kepada Atira? Baik, Bu. Oke. Boleh Atira? Bilang apa sih suhu itu gitu? Suhu adalah tingkat panas suatu benda, yang mana termometer digunakan untuk mengukur suhu. Ada berapa satuan di termometer? Ada 4, Bu. Yang pertama Celsius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, yang keempat Kelvin. Oke, terima kasih ya Tira. Silahkan duduk kembali. Nah, itu adalah kesimpulan kita dari pembelajaran kita hari ini. Kalau pengukuran suhu adalah bagaimana kita mengukur suhu yang ada di sekitar kita menggunakan alat yang namanya termometer. Yang di termometer tersebut ada 4 satuan, yaitu satuan Kelvin, Fahrenheit, Celsius, dan Reaumur. Oke, baiklah anak ibu semua, karena kita sudah berada di ujung pembelajaran kita, maka sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.